Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, tanggal 28 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini hari Kamis, untuk IHSG agak ngeri secara teknikal, gak bagus ya, masih melanjutkan tren bearishnya, apalagi kalau kita lihat hari ini close-nya di 6485. Ini kalau secara teknikal buat low baru di bawah 6500, berarti apa ini? Hati-hati aja untuk IHSG kalau misal dalam waktu dekat atau mungkin minggu depan itu belum bisa break di atas 6700, malah masih turun, ada potensi ke 5900-an ya. Ini malah ya sebenarnya kesempatan sih buat teman-teman yang mau mulai invest lagi di saham ya. Kalau IHSG bisa ke level 5900-an, itu kemungkinan saham-saham blue chip, saham-saham utama itu harganya sangat terdiskon ya. Jadi tetap sedia cash aja, dan buat teman-teman yang nyangkut ya masih sama seperti kemarin-kemarin sering kita bahas ya, jangan buru-buru buat average down, apalagi kalau asnya masih terus distribusi dan IHSG masih secara technical bearish. Kalau secara technical masih ini sih, masih cenderung turun, tapi karena besok hari Jumat dan dalam satu minggu terakhir dari hari Senin itu cenderung turun, biasanya di hari Jumat terjadi technical rebound. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau scalping atau trading untuk besok, bisa pantau saham-saham yang hari ini mengalami penurunan cukup dalam ya. Saham-saham utamanya hari ini juga pada longsor sih, jadi bisa dipantau untuk besok ya. Kalau mau scalping mudah-mudahan terjadi technical rebound ya di hari Jumat. Soalnya dalam satu minggu terakhir ini kan cenderung turun. Biasanya kalau dalam satu minggu terakhir cenderung turun, di hari Jumatnya itu terjadi technical rebound. Jadi itu kesempatan buat yang mau scalping mungkin di IHSG ya, bukan di IHSG sih, di saham-saham utama IHSG yang sudah mengalami penurunan cukup dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 27 Februari, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan masih didistribusi oleh asing ya, dan yang dijual oleh asing masih saham-saham utama, saham-saham banking, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri. Tiga saham utama ini didistribusi asing cukup banyak ya. Di BBRI, BBCA asingnya keluar 500-an lebih, 500 M-an lebih. Kemudian di saham BBRI net sell 425,5 M, di BRIS net sell 78,7 M, di ICBP Pegas Brand MTKA ini juga keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada UNTR, EXCL, AMMN, PTRO, cuman setelah nilainya ya nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini ya IHSG didistribusi oleh asing, karena besok hari Jumat sih ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping, mudah-mudahan terjadi technical rebound untuk IHSG ya. Jadi udah profit lumayan, diamankan aja walaupun belinya di saham blue chip atau di saham yang udah di bawah, karena kalau secara technical IHSG belum konfirmasi bullish, ada potensi nanti koreksi lagi. Jadi amannya buat trading aja dulu ya kalau trennya bearish seperti ini. Itu untuk indeks IHSG. Kita cek untuk nilai tukar rupiah berapa, udah cukup lama ya nggak kita lihat USD to EDR. Kalau kita cek di sini, mana ini kok enggak 16.400 ya, melemah sih untuk rupiah ya. Waktu kemarin di 16.300, 16.100, ini di 16.450 ya. Wajar kalau IHSG merah. Itu untuk indeks IHSG, semoga aja besok terjadi technical rebound, dan kalau bisa break di atas 6.700 itu bagus. Cuman butuh apa ya, berarti 2% lebih untuk kenaikan IHSG besok kalau buat breakout ya. Paling nggak technical rebound aja tuh. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya. Ini yang didistribusi asing cukup banyak. Setelah teknikalnya nggak bagus karena gagal bertahan ya, tadi di awal market langsung merah. Jadi
Kalau di awal market langsung merah ya berarti jangan entry dulu ya, karena ya otomatis melanjutkan tren bearishnya ya, karena gagal bertahan di atas 6775. Kalau secara technical sih agak ngeri untuk penurunan BPCA. Target price-nya secara Fibonacci ya, ini ada potensi ke 7450. 7450, apakah mungkin? Ya nggak menutup kemungkinan ya, kalau kita melihat kompetitornya Bank Mandiri, Bank BRI itu udah long short cukup dalam. Hitungannya untuk saham BPCA di level 8525 ini ya belum terlalu dalam sih, nggak sedalam kompetitornya untuk koreksi BPCA ya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang misal mau average down, jangan buru-buru. Apalagi kalau IHSG masih bearish ya. Ya mungkin kalau buat trading technical rebound itu kesempatan mungkin ya, yang mau cari cuan. Cuman buat trading, kalau untuk investasi jangka panjang sih jangan buru-buru langsung all in ya. Kalau mau nyicil-nyicil disclaimer. Itu untuk saham BPCA. Secara technical resistennya ada di 8750, 8775 itu udah jadi resisten terdekatnya, dan supportnya ada di 7450-an. Lalu kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BCA netja 526,2 M, cukup banyak ya hari ini untuk asing keluar di saham BPCA. Kita lihat hari ini asing BPCA tanggal 27 Agustus. Ada yang nampung sih sebenarnya, yaitu CC ya. Untuk asingnya ada CC yang nampung, cuman distribusi asingnya ini jauh lebih banyak ya. Jadi nggak kuat CC untuk ada jaga harga di saham BPCA. Untuk lokalnya Netbuy, YP masuk 107 M, SQ, PD, CC, XL, OD, XC ya. Cukup banyak broker-broker retail yang hari ini nampung di saham BPCA. Ya sebenarnya agak nanggung sih kalau mau entry di level harga 8525 ini ya. Ini jauh dari support, juga jauh dari resisten. Amannya sih mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry untuk nyicil-nyicil disclaimer, cuman tetap sedia cash. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BPCA. Untuk besok sih kalau menurut saya ya, ini lihat dari yang sudah ya. Di hari Jumat besok kayaknya ada potensi technical rebound, nggak tahu apakah naik tinggi atau enggak, cuman mudah-mudahan di atas 1% ya. Untuk resistennya masih di 8775, masih jadi resisten terdekat untuk saham BPCA. Itu untuk saham BPCA, semoga aja besok terjadi technical rebound, dan kalau bisa breakout bagus 8775, cuman kalau gagal breakout berarti ada potensi masih melanjutkan tren bearish untuk minggu depan. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini juga, aduh ini agak ngeri ya. Yang nyangkut harap bersabar ya, yang mungkin udah floating loss 20%-an lebih ya, 30 itu kalau mau di cut loss sayang sih. Jadi tunggu saja sampai bagi dividen, kemungkinan nggak lama lagi, beberapa bulan ke depan. Jadi sabar dan jangan buru-buru buat average down ya. Kalau mau nge-cut loss tiap kajian beli juga disclaimer, cuman ya harus sabar. Kita nggak tahu kapan BBR ini mulai rebound, apalagi kalau asnya terus jualan ya. Apakah ini emang sengaja diturunin supaya ada yang beli di harga bawah ya, kita nggak bisa mastiin ya. Yang penting selama fundamentalnya solid itu nggak usah terlalu khawatir sih. Tapi disclaimer ya, kalau belinya pakai uang dingin ya seharusnya nggak usah terlalu khawatir. Nanti malah semakin turun itu semakin bagus yang mau average down lagi. Jadi ya sabar aja buat teman-teman yang nyangkut ya. Lama masih punya cash dan belinya nggak pakai uang panas sih ya, malah makin turun semakin apa ini, yang investor semakin senang ya. Ini turun 4,97% untuk saham BBRI, agak ngeri-ngeri gimana sih sebenarnya. Hari ini tadi langsung merah ya, berarti gagal breakout di atas 3.800 ya, nggak usah entry, harusnya seperti itu. Tapi yang udah terlanjur masuk untuk nyicil sih ya
semoga aja kalau turun nggak dalam-dalam banget, tapi secara Fibonacci-nya itu ada potensi ke 3200 ya, jadi hati-hati aja kalau masih bearish untuk IHSG. Kemungkinan BBRI juga ada potensi masih turun. Untuk transaksinya hari ini distribusi sebanyak 593 M untuk asing di saham BBRI ya, jualan lagi. BBRI hari ini tanggal 27 yang nampung SSC YP, wah cukup banyak broker-broker retail yang nampung ternyata. Lokalnya Netbuy dan yang masuk didominasi broker-broker retail YP, PD, XL, SQ, XI ya, jadi untuk saham BBRI ini cukup didominasi retail. Kalau retail masuk itu biasanya nggak naikin harga sahamnya sih, cuma nampung aja. Yang naikin biasanya pemain besar dan itu biasanya asing ya. Kalau kita lihat di sini asing untuk hari ini yang keluar ada BK sebanyak 252 M, kemudian KZ net sell 212,7 M, YU, ZP, RX ini versi asing net sell ya. Jadi untuk hari ini didistribusi oleh asing, dan untuk asingnya yang nampung ada CC. Untuk DX-nya belum keluar, jadi kemungkinan masih hold untuk saham BBRI ya. Mungkin untuk DX nanti ambil lagi di harga yang lebih bawah ya mungkin ya. Jadi jangan buru-buru dulu untuk all in di saham BBRI, tapi disclaimer kalau mau nyicil ya di harga 3630 ini cukup menarik ya. Untuk besok mungkin ada potensi technical rebound ya. Jadi ya kalau mau scalpingan udah ambil posisi tadi close market ya, menjelang close market ambil posisi di bawah. Kalau besok hijau 2-3%, disclaimer kalau sebagian diamankan nanti turun ambil lagi. Jadi kalau trennya bearish, kalau mau cari cuan ya seperti itu ya, kesempatan ketika ada technical rebound. Oke, itu untuk saham BBRI secara technical, mudah-mudahan besok terjadi technical rebound. Untuk resistennya 3800, lumayan tinggi. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. BMRI hari ini tanggal 27 Februari juga asingnya distribusi cukup banyak setelah technical gagal bertahan ya. Kemarin sih bertahan di atas 4840 ada jaga harga. Hari ini mungkin karena IHSG-nya juga dalam, perbankan yang lain juga pada longsor. Bank Mandiri ikut-ikutan turun 5,28% ke 4660 ya, 5,28%. Saham-saham blue chip volatilitasnya agak ngeri-ngeri gimana ya beberapa hari terakhir ini. Jadi ya ada menarik, ada nggak menariknya sih. Nggak menariknya kalau nahan floating loss ya, cuman menariknya buat teman-teman yang masih punya cash cukup banyak. Nah itu kalau mau nyicil-nyicil sih disclaimer ya, cukup menarik. Kemungkinan potensi capital gain-nya kayaknya mudah-mudahan tinggi ya. Kita tunggu aja, semoga pemerintahan ini berjalan dengan baik lah. Di IHSG ada potensi buat ATH lagi, nggak tahu apakah dalam waktu lama atau enggak, kita sabar aja ya. Yang penting rupiahnya masih bisa terkendali lah, 16.450 ya. Kita tunggu aja lah. Sentimen bagus dari Bank Indonesia atau The Fed ya, mudah-mudahan itu bisa berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Kalau rupiahnya menguat, ada potensi besar perbankan atau IHSG rebound. Itu untuk saham BBRI. Coba kita lihat lebih detail untuk transaksinya hari ini. Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 27 Februari secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing, YO, AK, RX, BK. Ini broker-broker asing net sell. Yang nampung untuk asingnya CC. Jadi CC selain nampung Bank Mandiri, Bank BCA juga Bank BRI ya tadi. Untuk lokalnya Netbuy dan masih didominasi retail yang hari ini pada nampung di saham Bank Mandiri. Untuk asingnya yang distribusi paling banyak YU sebanyak 320 M, kemudian AK net sell 193 M, RX net sell 43 M. Jadi hari ini untuk saham Bank Mandiri didistribusi asing juga.
harga sahamnya turun cukup dalam 4660. Untuk besok sih mudah-mudahan terjadi technical rebound, cuman kalau masih merah ya, ini berlaku juga untuk Bank BCA, Bank BRI. Kalau langsung merah wait and see aja dulu ya. Cuman kemungkinan kayaknya terjadi technical rebound, soalnya ya dalam 1 mingguan terakhir ini IHSG cenderung turun. Jadi biasanya hari Jumat terjadi technical rebound. Kalau terjadi technical rebound ya, resisten atau target price-nya untuk saham Bank Mandiri itu ada di 4840, itu jadi resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Kita cek perbankan dulu. Bank BNI. Koneksinya nggak stabil. Untuk saham Bank BNI ya. Kita cek dulu untuk transaksinya. Coba BBNI hari ini tanggal 27 Februari. Asingnya keluar tapi nggak terlalu banyak sih, 4 eman aja. Kalau lihat teknikalnya Bank BNI masih loading ya. Bisa keputus ini soalnya. BBNI. Ya, untuk saham BBNI hari ini masih cukup bagus ya dibandingkan kompetitornya. Untuk saham Bank BNI hari ini net sell di 4 eman dan harga sahamnya itu cuma minus 0,23%. Secara teknikalnya itu dijaga ya di area supportnya untuk tadi, walaupun sempat turun cuma dijaga di area support 4270 untuk saham Bank BNI ini. Kalau kita lihat lebih detail sih, hari ini BBNI tanggal 27 Februari secara keseluruhan hitungannya cukup solid, cukup bagus lah untuk BBNI hari ini. Nggak didistribusi asing banyak, malahan sebagian ada yang akumulasi yaitu AKRX ya. Untuk besok sih mudah-mudahan aja untuk saham BBNI masih bertahan di atas 4250. Kalau menurut saya sih untuk saham BBNI, kalau terjadi technical rebound untuk IHSG ada potensi naik ya. Dan buat teman-teman yang tadi atau kemarin ambil di area support ini, target price-nya masih di 4740 ya, masih di sini untuk resistennya. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Sudah cukup lama nggak kita bahas. Hari ini longsor 8% lebih, makanya kita akan cek ya. Ternyata pas di area support. Jadi buat teman-teman yang tadi close market, menjelang close market sempat dapat posisi ambil buy di area 2630, mudah-mudahan besok terjadi technical rebound. Dan untuk target price-nya itu ada di 2770, lumayan tinggi. Jadi sebenarnya lumayan ya kalau untuk scalpingan ini. Untuk saham-saham seperti BRIS volatilitasnya cukup tinggi. Untuk besok mungkin setelah teknikal lihat aja di awal market. Kalau langsung merah ya tunggu di area supportnya 2530. Cuman kalau langsung merah pertengahan sini balik naik lagi, naik disclaimer kalau buat entry nanti mudah-mudahan naik. Untuk scalpingan aja udah profit lumayan diamankan. Transaksinya hari ini apakah ada yang nampung untuk saham BRIS? Tanggal 27 Februari net sell cukup banyak, ternyata asingnya 78M ya, jadi didistribusi asing ini untuk saham BRIS. Kalau kita lihat lebih detail transaksinya hari ini emang didistribusi oleh asing yaitu RX sebanyak 68,3M, cukup banyak ya. Selain RX kata CC yang distribusi 15M-an. Kalau kita lihat kelihatan sekali hari ini untuk BRIS didistribusi oleh RX versi asing. Jadi ya retail juga masuk, transaksinya nggak terlalu bagus sih, distribusinya cukup banyak ya. Mudah-mudahan untuk besok RX versi asing nggak distribusi lagi di saham BRIS. Jadi ada potensi buat technical rebound ya. Pantau aja di awal market sih, mudah-mudahan hijau. Kalau hijau target price-nya di 2770. Cuman kalau merah ya jangan buru-buru buat masuk ya. Lihat bid overnya, kalau masih nggak ada yang jaga harga, ada potensi turun.
Support selanjutnya ada di 2530, pantau aja level ini. Ya mungkin skenario nya kalau IHSG terjadi technical rebound ada potensi naik seperti ini untuk saham BRIS. Cuman kalau merah ya berarti tunggu di 2530, amannya sih seperti itu ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini gimana? Hijau ya, naik 3,3%. Tadi sempat mencoba buat nguji resistennya ke 3540 tapi gagal breakout ya. Ya cuman apa ya, ini nggak terlalu rame sih kalau lihat candlenya hari ini untuk saham PTRO. Coba kita lihat ya untuk transaksinya PTRO. PTRO hari ini tanggal 27 Februari, net buy 23M. Kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini tanggal 27 Februari secara keseluruhan ada yang akumulasi sebenarnya. YU LG ya, LG masuk lagi. YU-nya versi asing sebagian, LG-nya versi lokal, YU versi lokal juga akumulasi. Jadi ada yang akumulasi ini untuk sampai TRO. Mudah-mudahan besok bisa break di atas 3600 ya, 3590, 35600 itu resisten terdekat untuk saham PTRO. Kayaknya kalau nggak breakout ya mungkin sideways dulu seperti ini untuk polanya. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, tapi disclaimer ya, amannya atau bagusnya entry itu ketika dekat area support 3000-an atau nunggu konfirmasi breakout aja mungkin di atas 3570 kalau volumenya bagus, mudah-mudahan bisa ngegas naik. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI hari ini tanggal 27 Februari. Untuk saham AADI dijaga ya di area supportnya. Tadi sempat naik cuman turun lagi, candlenya sih nggak terlalu bagus. Hati-hati aja untuk besok kalau misal merah ya di awal market, hati-hati soalnya kalau merah itu ada potensi buat ke harga IPO-nya. Ya ini kalau merah kan berarti otomatis buat low baru di bawah 7.200. Hati ya gimana kalau merah berarti ya ini untuk skenario-nya untuk saham ADI ya. Jadi lihat aja di awal market, mudah-mudahan masih dijaga di level di atas 7.200. Pantau 7.200 untuk besok Jumat. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ADI. ADI tanggal 27 Februari, asingnya net buy 11 eman. Kalau kita lihat lebih detail sih tanggal 27 Februari secara keseluruhan ada yang jaga yaitu CC, cuman hitungannya belum terlalu banyak ya akumulasi hari ini. Sebagian retail keluar ya, ini XC keluar, BD keluar. Jadi untuk besok ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 7.200 ya. Pantau level itu untuk pastinya apakah bertahan atau enggak ya lihat besok ya, apakah dia jaga atau enggak, soalnya tergantung ini sih running trade-nya gimana ya. Pantau aja 7.200 buat low, baru di bawah itu wait and see aja dulu buat yang belum punya posisi, dan mungkin buat yang udah punya posisi non floating loss belum terlalu dalam ya sebagian di cut aja atau diamankan sih, tapi disclaimer. Itu untuk sama ADI. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini untuk saham brand turun ya, sideways di bawah 6.650. Masih di sini resistennya. Kita lihat untuk transaksinya brand hari ini. Brand hari ini tanggal 27 Februari, net sell 35,9 M untuk asingnya. Kita lihat brand hari ini tanggal 27 Februari secara keseluruhan didistribusi ya oleh AK versi asing sebanyak 17 eman ya, cukup banyak. Net sell 35 itu ada AK, CC, BK, YU, ZP versi asing net sell. Jadi didistribusi oleh asing, yang nampung lokal ya, lokalnya nampung cuma distribusi asing lebih banyak, harga sahamnya turun.
Kayaknya ada potensi ini sih untuk saham brand, kalaupun emang harganya cukup kuat mungkin akan sideways dulu seperti ini. Jadi kalau mau entry sih kayaknya kurang apa ya, bukannya kurang pas ya, disclaimer sih, cuman hati-hati aja kalau buat lo baru di bawah 5.800 ya. 5.800 kita lihat historinya itu area support, jadi kalau mau entry untuk swing ya disclaimer bagusnya mendekati 5.800 ini, dan antisipasi kalau buat lo baru di bawah ini ya, di bawah 5.800. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. Hari ini untuk saham PANI turun, gagal breakout beberapa waktu yang lalu, itu sideways di area resisten 13.200, gagal breakout turun ya. Ini minus 5,88%. Kita lihat transaksinya untuk saham PANI hari ini tanggal 27 Februari di distribusi sih, dan yang nampung didominasi broker-broker retail. Transaksinya nggak terlalu bagus, hati-hati kalau merah ya. Amannya kalau mau entry itu amannya dekat area support 9.100, mungkin mendekati level itu sih, itu lebih aman. Kalau di tengah-tengah seperti di 11.200 ini agak nanggung ya, nanti kalau turun resikonya dalam, kalaupun naik ya ini sih ya mungkin lumayan, tapi agak nanggung gitu aja. Tapi disclaimer ya, kalau untuk besok sih mending wait and see aja dulu, tapi kembali ke untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI nya masih naik ya, tapi minus hari ini. Minus pun trennya masih bullish ya, masih strong bullish, jadi candlenya merah itu minus 1,53%. Untuk target price-nya masih di 3.300-an ya, jadi mudah-mudahan masih ada potensi ke level ini, apalagi kalau besok ada yang goreng ya nggak menutup langsung nyentuh level ini. Rupanya cukup dalam, jadi kalau mau entry ya, kalau untuk scalping disclaimer ya, hati-hati aja atau antisipasi. Yang udah floating profit nggak ada sama buat pasang trailing stop, itu lebih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham WIFI, asingnya net sell 29M. Untuk transaksi WIFI hari ini tanggal 27 Februari didistribusi oleh AK LGMG, emang didistribusi sih, dan yang nampung retail ya, jadi di harga atas ini agak was-was, cuma secara teknikalnya masih ada potensi ke sini. Jadi ya kalau mau teknikalnya ya cari aman aja, entry jangan banyak-banyak ya. Dan untuk scalping mungkin seperti itu, yang baru mau entry cuman yang udah floating profit ambil di area support sini 2100, atau malah ambil di area support sini 1300-an 50, belum sempat tracking profit ya pasang trailing stop ya. Mungkin seperti itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham Elite juga cukup volatile hari ini. Tadi open gap atas, naik cukup tinggi, turun. Secara teknikalnya ini mendekati ya, di turun pun masih dijaga di atas 278 ya, 278 itu support terdekat. Ini close-nya di 280, berarti 2 poin ya mendekati area support sih ya. Mudah besok pantau 278 berarti ya. Kalau masih bertahan di atas itu, kalau digoreng naik target price-nya di 330 ya, itu untuk patokan aja. Target price, target support ya, antisipasi dan target price-nya. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya nggak harus taking profit di sini sih, cuman kalau udah harganya mendekati level 30 jangan entry. Maksudnya seperti itu ya, buat patokan aja, itu secara teknikal seperti itu. Ya transaksinya hari ini untuk saham PANI Elite ya, Elite asingnya net sell 100-an juta. Elite hari ini tanggal 27 Februari secara keseluruhan ya nilai transaksinya seperti ini. Jadi kalau mau masuk ke receh aja, retail masuk ya, jadi hati-hati aja kalau buat lo baru di bawah 278, pantau 278 untuk besok. Itu untuk saham Elite, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.